Saudara Wapres Gibran Raka Buming Raka sempat berkelakar bahwa dirinya memiliki nasib yang sama dengan Effendi Simbolon yang dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kelakar Gibran disampaikan saat memberi sambutan di acara HUT ke-19 PSBI Simbolon di Jakarta Selatan Senin lalu. Ia mengaku tak ada masalah dipecat dari PDIP dan sekarang fokus untuk memuluskan program Presiden Prabowo Subianto. Gibran pun meminta agar Effendi Simbolon juga menempuh jalan yang sama, yakni mendukung program Presiden Prabowo. Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat. Ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Sementara itu, Saudara Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut bahwa pernyataan Gibran yang senasib dengan Effendi Simbolon adalah masa lalu. Said mengklaim tak perlu diperdebatkan kembali soal pemecatan itu karena keputusan tersebut telah bersifat final. Oh, itu masa lalu, apalagi mau diurus. Itu masa lalu lah, masa lalu. Sudah final kok, dan final dan mengikat setiap keputusan DPP partai. Wapres Gibran Raka Buming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua setelah mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Kemungkinan Gibran berkantor di Papua disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Gibran bakal mendapat penugasan menangani beberapa persoalan di Papua yang nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik, tapi juga bakal mengurus sejumlah permasalahan HAM. Pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam kunjungan kerjanya di Sleman, Yogyakarta, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melontarkan candaan kepada Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Gibran bilang Titik Soeharto adalah Ketua Komisi yang paling sakti. Hal ini disampaikan Wapres Gibran dalam sesi tanya jawab bersama media usai kegiatan rembuk tani sekaligus panen tebu di lahan milik TNI di Sleman. Wapres Gibran sontak menjawab dengan candaan ketika ditanyakan alasan hadirnya Titik Soeharto dalam acara rembuk tani ini. Gibran bilang hadirnya Titik membuat masalah pertanian cepat terselesaikan karena Titik dinilai sebagai ketua komisi yang sakti. Kita ingin visi misi program-program dari Bapak Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik, dan apalagi ditambah ini ada Bu Ketua Komisi, pasti bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, bermasalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan Ketua Komisi paling sakti.
Menanggapi guyonan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto menyatakan dirinya senang melakukan kunjungan kerja pertamanya dengan Wakil Presiden Gibran. Ia menegaskan DPR harus bekerja sama dengan pemerintahan agar semua cita-cita bisa tercapai. Selanjutnya, marilah kita simak bagian dari pemerintahan ini dan DPR harus selalu bekerja sama. Katanya kerja bisa lebih cepat Bu kalau Bu Titi yang turun. Kalau semua orang bisa kerja sama, jadi cita-citanya bisa cepat tercapai. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi penetapan tarif dagang untuk Indonesia oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32%. Hasan meminta publik menunggu keterangan resmi dari Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang masih menjalankan lobi dengan Amerika Serikat. Penetapan tarif itu disampaikan Presiden Trump melalui media sosial Truth Social. Tarif dagang 32% berlaku mulai 1 Agustus 2025. Besaran tarif sama dengan yang diumumkan Trump di Gedung Putih April 2025 lalu. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut masih ada beberapa minggu kesempatan untuk bernegosiasi. Tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC, dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari menuju DC. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus, artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Usai jeda, saudara, gelombang panas yang terus berlanjut di Eropa pada hari Rabu turut memicu kebakaran hutan hebat di Taman Nasional Catalonia yang telah membakar lebih dari 20.000 hektar dalam 24 jam terakhir. Daerah yang paling parah terkena dampak adalah antara Desa Pous dan Alfara de Carles di Provinsi Tarragona, Catalonia. Keluarga Palestina yang mengungsi dilanda krisis pangan. Puluhan anak-anak dan orang dewasa berdesakan di Nusairat,